Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Waalaikumsalam warahmatullahi Ayah wabarakatuh. dan Bunda semuanya. Senang sekali hari ini Kak Dandi bisa menemani sesi sharing bersama keluarga dari Dirsa Consulting. Saya sangat senang ya dengan para orang tua yang semangat sekali. Mungkin malam ini enaknya selimutan apalagi cuaca hujan kayak gini ya. Tapi ayah dan bunda luar biasa sekali meluangkan waktu demi ingin mengetahui lebih jauh bagaimana cara treatment terbaik untuk anak-anak kita. Tentunya tanpa satu alasan, saya hadir membersamai bunda karena Allah intinya ingin sharing berbagi dengan bunda dan semoga sharing hari ini kita semua diberkahi Allah Subhanahu wa taala dan diberikan ilmu yang bermanfaat untuk kita semua tentunya bunda ya. Nah, di sini tadi sama Om Irman juga saya sudah diperkenalkan, tapi alangkah baiknya saya perkenalkan diri lagi. Saya dengan Dandi Hidayat, tapi biasa saya dipanggil dengan Kak Dandi ya, Ayah Bunda. Di sini saya kebetulan juga sebagai co-founder dari Dirsa Consulting dan sekarang saya sedang menggeluti praktisi Montessori gitu. Nah, pada kesempatan hari ini atau malam ini, insya Allah saya akan sharing terkait dengan ini. Bagaimana sih mengubah benda sekitar menjadi media belajar? Betul kata tadi Om Irman gitu. Kenapa banyak sekali anak sekarang itu yang maaf-maaf notabene sering mengalami kesulitan dalam menulis ataupun belajar membaca gitu. Ketika menulis mungkin sering kita lihat tulisannya antara kata yang satu dengan kata yang itu suka pada rapat-rapat gitu ya. Atau mungkin tulisannya kadang-kala naik ke atas atau tiba-tiba turun ke bawah gitu. Tapi kadang-kala juga ada juga tulisan anak yang mungkin kita harus memakai kaca pembesar supaya bisa lebih mudah membaca dari tulisan tersebut. Nah, sebetulnya apa yang terjadi dan harus bagaimana cara penanganannya. Nah, insya Allah hari ini saya akan sharing dengan para ayah dan bunda semua yang semangat terkait dengan bagaimana cara kita menggunakan media sekitar rumah kita menjadi media belajar. Nah, sebetulnya gini ayah bunda, dalam perkembangan belajar itu, khusus untuk anak-anak usia dini, sebelum mereka memegang pensil, nah ini saya sambil pegang pensil ya, sebelum mereka memegang pensil, sebelum mereka belajar menulis, sebelum mereka belajar membaca, itu kita harus pahami dulu terkait dengan bagaimana perkembangan piramida belajar ini. Nah, ini saya izin sambil ini ya, urat-urat ya. Nah, terkadang kita banyak sekali ketika mau belajar dengan anak, itu langsung ke poin atas ke sini. Kok nggak muncul ya? Nah, kadang kala langsung ke sini. Pada langsung pembelajaran akademik, di mana anak langsung, ayo kak belajar baca, ayo kak belajar menulis gitu ya. Tetapi sesungguhnya gini bunda, kalau kita lihat secara keseluruhan, dari piramida perkembangan belajar ini, mulai dari mana anak harus siap belajarnya. Ternyata inilah ayah bunda jawabannya. Kenapa anak-anak sulit menulis? Kenapa anak-anak sulit belajar membaca? Karena dari panca indera ini mereka belum terintegrasi dengan baik. Nah, terintegrasi itu ibaratnya kayak gini. Antara kemampuan salah satu indera, misalkan indera visual dengan indera motorik halusnya, maaf, itu belum terangsang atau belum terstimulasi dengan baik. Alhasil ketika dia menulis huruf yang dicontohkan oleh guru, itu menjadi kaku dalam menulisnya. Nah, yang akan saya bahas lebih dalam saat ini adalah ini Bunda, bagian bagaimana kita mengembangkan 7 fondasi dasar agar nanti anak ketika mereka belajar akademik itu bisa dengan nyaman belajarnya dan lebih matang ketika mereka belajar. Nah, kira-kira hal apa aja yang perlu kita bahas? Tidak perlu jauh-jauh, langsung aja kita simak ya. Nah, stimulasi untuk merangsang perkembangan anak itu di sini ada 3 sifat. Yang pertama itu sifatnya multisensori ya. Multisensori itu semua panca inderanya bekerja. Contoh, ketika misalkan anak penulis, indera apa yang bekerja kira-kira ayah bunda? Ada yang tahu nggak? Coba, kalau yang tahu boleh di chat ya. Nah, ketika anak menulis itu sebetulnya indera yang bekerja adalah indera visual atau indera penglihatan, ditambah indera peraba atau taktilnya. Nah, kalau antara si indera visual
dengan taktilnya ini nggak bisa terintegrasi dengan baik, maka kemampuan menulis pada anak itu akan menjadi kurang maksimal. Nah, terus yang kedua, sifatnya pengulangan, jadi harus ada repetisi, pengulangan-pengulangan. Maka jangan heran ketika misalkan anak baru belajar menulis sekali, mereka belum lancar gitu. Karena secara perkembangan otak, neuronnya itu belum tersambung dengan maksimal. Jadi perlu adanya repetisi, pengulangan, pengulangan, pengulangan gitu ya. Terus ada nih gimana kalau misalkan ini ada klien saya ya kebetulan, dia tuh usianya udah 7 tahun, tetapi dalam kemampuan aspek menulisnya itu masih seperti anak usia 3 tahun. Lantas apa yang saya lakukan? Saya tidak memberikan materi untuk anak itu sesuai dengan usianya, tidak. Tapi saya sesuaikan dengan usia perkembangan si anaknya. Jadi walaupun dia usia 7 tahun, saya memberikan pelajaran kepada murid saya ini disesuaikan dengan usia perkembangan di usia 3 tahun dengan terus mengulang. Jadi ketika dia belajar menulis huruf A, B, C, D, sampai Z, dia belum lancar di motorik halusnya. Jadi saya rangsang dulu tuh perkembangan di usia 3 tahunnya sebagai bentuk fondasi supaya dia nanti nulisnya bisa lancar. Terus gimana telat dong? Iya, pasti bakal agak telat. Justru di situ, apabila misalkan kita langsung ke belajar nulis tanpa merangsang motorik halusnya, anak nanti keteteran atau malah jadi minder depannya, gitu ya. Dan yang ketiga adalah sifat stimulasi atau rangsangannya dalam kegiatan sehari-hari. Nah, insya Allah yang akan nanti saya jelaskan ke ayah dan bunda, ini benda-bendanya saya yakin ada di sekitar rumah, dan saya yakin ayah dan bunda bisa mempraktekannya di rumah nanti ya. Nah, saya yakin ayah dan bunda penasaran, tidak perlu lama lagi ya. Kita bahas sekarang di stimulasi pra-menulis dulu. Nah, ketika anak menulis, tadi saya ingatkan kembali, anak menulis itu yang harus diperhatikan adalah sensor motorik halus sama kecakapan indera visualnya. Kalau indera visual dengan kecakapan motorik halus dengan udah bagus, maka kemampuan nulisnya akan rapi. Namun gini ayah bunda, ini banyak sekali perdebatan itu atau yang sering diperbincangkan antara anak perempuan dan anak laki-laki. Nah, ada sedikit perbedaan pada perkembangan otak anak perempuan dan perkembangan otak anak laki-laki. Untuk anak perempuan, itu memang gini, Bun, mereka akan lebih cepat secara perkembangan otak di kemampuan akademik, gitu. Kayak menulis, membaca, itu perempuan lebih cepat, gitu ya. Tetapi kalau anak laki-laki, yang berkembang duluan itu adalah perkembangan di motorik kasarnya. Nah, jadi apabila misalkan bunda nih yang punya anaknya laki-laki atau ayah anak laki-laki di usia sekitar 5, 6, 7 tahun, ketika mereka bacanya masih malas-malas, menulisnya masih aduh masih rese gitu ya. Sedangkan anak perempuan di usia yang sama mereka udah rajin, itu kategorinya adalah hal yang normal gitu. Nah, jadi ini harus kita pahami dulu supaya nanti anaknya tidak kita bandingkan dengan anak yang lain, apalagi anak perempuan. Karena secara perkembangan otak, catatannya akan lebih berkembang duluan adalah di perkembangan akademik, sedangkan anak laki-laki yang berkembang duluan adalah otak yang berhubungan dengan motorik kasar. Makanya jangan aneh kalau anak laki-laki masih seringnya aktif gitu ya pada usia-usia tersebut gitu. Nah, sekarang kita lihat kira-kira apa saja yang harus diperhatikan sebelum anak belajar menulis. Nah, yang pertama adalah kekuatan otot tangan. Tentu ya, kalau misalkan kita mau menulis, kalau otot tangannya kuat, anak akan lemah dia nulisnya. Coba bunda cek, kalau misalkan anak yang tulisannya itu masih suka bias, gitu ya. Nah, ketika dia tulisannya bias, nggak jelas, berarti tekanan tangannya ini belum maksimal gitu. Adapun ini berhubungan terbalik, kayak kontrol energi pada anak yang berlebihan itu kadang-kala tulisannya banget gitu ya sampai tembus ke belakang dan kertas sobek. Apalagi kalau nulisnya pakai spidol gitu kan seperti itu ada cairannya ya, jadi mudah tembus ke belakang bagian kertasnya. Nah, jadi kekuatan otot tangan ini perlu dirangsang juga. Jadi supaya anak mampu mengontrol seberapa banyak energi yang harus saya keluarkan untuk menulis dengan baik dan rapi. Nanti kita ada terapinya ya. Dan yang kedua adalah kekuatan ini, otot-otot jari anaknya. Nah, kalau kekuatan otot jari anaknya nggak bagus, dia akan kaku ketika dia ngegrip pensilnya. Kalau misalkan ada anak yang ngegrip pensilnya masih kayak gini, kayak pegang pedang, nah berarti kecenderungan motorik halusnya ini belum berkembang dengan baik, ayah bunda, gitu ya. Dan yang ketiga tentunya adalah koordinasi antara visual, penglihatan dengan motorik halusnya. Nah, yang akan saya bahas pada hari ini atau malam ini adalah
membahas terkait dengan insya Allah 3 aspek ini supaya anak kita makin berkembang sebelum mereka ke belajar menulis. Nah, apa aja nih yang perlu kita lakukan atau apa yang bisa kita ibaratnya praktekkan di rumah untuk perkembangan di menulis untuk anak. Nah, ayah bunda, kita lihat di sini, saya tampilkan ada 8 kegiatan yang bisa ayah bunda lakukan ya. Yang pertama ada menyendok, kedua memanjat, ketiga meremas, yang keempat mengkancingkan, yang kelima menjepit, keenam mengupas, yang ketujuh stretching, dan yang kedelapan adalah menggunting. Nah, 8 kegiatan ini sebetulnya secara tidak langsung itu melatih kemampuan otot motorik halus pada anaknya, gitu ya. Dan juga ada tambahan dari saya, ini ayah bunda silahkan terapi di rumah, ini untuk merangsang aspek motorik halus atau jari jemari anaknya di rumah ya, supaya dianya nggak kaku. Terapinya gimana? Mungkin beberapa sekolah yang sudah pernah saya isi parenting, sudah mendapatkan informasinya, tapi tidak apa-apa. Yang sudah tahu sebagai pengingat, yang belum tahu mungkin sebagai masukan ilmu baru ya untuk kita praktikkan bersama anak-anak. Ayah bunda, nanti pertama siapkan dulu namanya lotion atau hand body ya. Mereknya silakan apapun, bebas gitu. Mau Marince mangga gitu ya. Mau mereknya Citro juga mangga, silakan bebas. Yang terpenting itu bisa dipakai untuk terapinya. Nah, selanjutnya apa Kak Dandi? Nanti bunda cukup tuangkan si body lotion itu ke tangan sedikit gitu ya, secukupnya aja. Terus digosok-gosok. Lalu jari jemari anaknya kita urut satu persatu. Contoh misalkan gini. Ini adalah jari jemari anaknya, ini jari jemari ibu gitu atau ayahnya. Nah, kita mulai. Misalkan gini, sini lah. Bunda urut satu persatu aja. Gini. Kebayang nggak sama ayah bunda kegiatannya? Kebayang ya? Nah, udah kanan, lanjut kirinya. Diurut gini ya. Nah, ini untuk apa? Untuk melemaskan otot-otot halusnya supaya anak lebih lentur nulisnya. Nah, udah gitu, misalkan Pak Dani udah selesai nih, tangan anaknya saya urut. Gantian, tangan anak yang diurut sama tangan orang tuanya. Yuk, sekarang Dede ngurut tangan mama atau Dede ngurut tangan ayah. Gantian, anaknya yang mengurut tangan orang tuanya. Catatannya, anak juga sama nanti hand body-nya dikasih dulu supaya nggak keset nanti ketika mengurutnya ya. Dan bagusnya untuk anak laki-laki itu di terapinya sama ibunya. Kalau anak perempuan itu bagusnya sama ayahnya. Nah, ini nyambung dengan materi Kang Samsul waktu minggu kemarin yang berhubungan dengan attachment atau kelekatan ya ayah bunda. Nah, ini bisa menjadi salah satu tapi meningkatkan bonding atau kelekatan antara orang tua dengan anak gitu ya. Jadi ketika muncul kelekatan yang bagus, maka insya Allah anak ini akan nyaman ketika cerita dengan orang tuanya, akan lebih lekat dan sebagainya. Nah, itu salah satu terapi untuk pra menulis. Nah, terus apalagi nih, kegiatan-kegiatan yang ayah bunda bisa lakukan, contoh kayak menyendok. Nanti saya ada satu video yang ayah bunda bisa lihat sama-sama ya. Menyendok itu kayak misalkan gini, misalkan ini suatu sendok, oh ini ada nih. Kebetulan saya sudah ada siapkan ya. Saya di sini bukan bermain sulap kayak di Kobuzer. Nah, di sini ada sendok. Nanti ketika anak belajar menyendok, itu biasakan harus dari kiri ke kanan. Contoh, nanti bunda bisa sediakan beras, 3 buah mangkuk, 1 mangkuk yang cukup besar untuk pusat beras yang pertama, 2 mangkuk yang lain untuk kita memindahkan dari mangkuk yang besar ke mangkuk yang lebih kecil. Gitu. Harus mulai dari kiri. Misalkan contoh, sendok dulu dari kiri, pindahkan ke sebelah kanan. Kenapa Kak Dandi harus di sebelah kiri? Nah, ketika muncul pertanyaan dari bunda atau ayah, saya jawab langsung. Kenapa kegiatan menyendok harus mulai di sebelah kiri? Alasannya adalah yang namanya pola menulis, pola membaca, itu semua berawal dari sebelah kiri. Gitu. Nah, jadi pola pembiasaan inilah yang harus kita lakukan. Ya. Nah, itu yang pertama, menyendok. Yang kedua ini memanjat gitu. Ayah bunda sering nggak kalau misalkan di rumah melihat anak-anak yang suka ini loh, gaya Spiderman, naik ke kusen pintu. Ada yang ngalamin kayak gitu nggak anaknya? Coba angkat tangannya ya kalau yang pernah mengalami bun, ayah. Biasanya ya, anak laki-laki itu sering melakukan hal tersebut. Ketika proses memanjat itu terjadi namanya stimulasi pada kemampuan otot tangan anak loh ayah bunda gitu. Akan tetapi gini, yang harus kita pastikan ketika anak manjat, rasa takut, rasa cemas, rasa orang Sunda bilang mah hariwang gitu ya. Nah, itu muncul dari pihak orang tua, saya katakan itu naluri hal yang wajar,
tidak menutup kemungkinan kita cemas akhirnya melarang, "Kakak, Teteh, AA, Dede, diam ih jangan naik-naik nanti jatuh," gitu kan. Nah, itu banyak banget satu kalimat yang mungkin sebagai bentuk larangan agar kejadian yang kita tidak inginkan terjadi. Nah, layaknya anak yang sedang mengeksplor kemampuan dirinya, mereka mencoba apapun yang ada di sekitarnya untuk mereka olah menjadi kegiatan mereka. Nah, jadi ketika memanjat itu bagian dari stimulasi. Contoh, ayah bunda sering lihat nggak kalau di TK nih para kepala sekolah, para bunda kalau kalian sekolah TK tuh suka ada bangunan, bukan bangunan ya, kayak semacam arena bermain yang bentuknya kayak kubus loh, yang dari besi-besi itu ya, atau mungkin yang bentuknya curve, yang melengkung gitu ya. Nah, sebetulnya itu adalah satu arena untuk menterapi kemampuan otot tangan si anak atau menterapi kekuatan otot kaki pada anaknya gitu ya. Jadi ketika mereka memanjat, itu sedang merangsang kekuatan otot tangan yang nanti akan berhubungan dengan kemampuan kehidupan sehari-hari, salah satunya menulis gitu. Nah, jadi pada intinya kegiatan pra-menulis ini itu semua berhubungannya dengan otot pada jari anak-anak dan otot pada tangan anak. Ditambah tadi konsep visualisasi. Jadi ketika anak memanjat, dia melihat kira-kira tiang sebelah mana lagi nih yang aku harus pegang supaya aku tidak jatuh. Dan pijakan besi mana lagi yang harus saya pijak supaya kekuatan tumpuan badan saya itu lebih kuat gitu ya. Nah, yang ketiga di sini adalah meremas. Ayah bunda di rumah ada spons? Ada ya, saya yakin benda ini semua rumah pasti ada. Ini kebetulan saya ada speaker. Anggap aja ini sebuah spons ya. Nggak kelihatan ya. Oke, ini saya ada speaker. Bayangin aja ini suatu spons. Nanti terapinya gini. Ayah bunda pakai satu spons, terus nanti siapkan 2 mangkuk. Ya, mangkuk yang pertama isi air, mangkuk yang kedua itu kosong. Nanti anaknya mencelupkan sponnya dulu ke mangkuk yang berisi air. Nah, di situ tahan dulu Bunda. Kita lihat bagaimana proses pengamatannya berlangsung gitu ya. Nah, di situ nanti dia akan belajar ilmu alam, proses penyerapan air ke spon gitu. Nah, ketika udah airnya apa namanya menyerap ke spon, anaknya pindahkan, sponnya pindahkan oleh anak, maaf. Terus pada mangkuk yang kedua, anak meremas spon untuk mengeluarkan airnya. Nah, jadi kalau misalkan ayah dan bunda yang lagi melakukan kegiatan cuci piring, terus anaknya nyamperin, pengen bantu cuci piring gitu ya, itu sebetulnya menjadi salah satu terapi kemandirian dan menjadi salah satu terapi juga untuk merangsang motorik halus pada anak-anak ayah bunda gitu. Nah, biasanya kalau Kak Dani sudah menyampaikan informasi mencuci piring, suka ada banyak yang laporan orang tua ke saya itu, Pak Dandi, akhirnya saya suka mengizinkan anak saya cuci piring walaupun rumah saya jadi babalatak gitu orang sudah bilang ya, walaupun jadi agak berantakan atau jadi sering ada basah, tapi saya pegang omongan Pak Dandi, saya ingin membuat anak saya lebih motorik lebih berkembang. Nah, ayah bunda juga nanti bisa praktekkan di rumah ya untuk kegiatan-kegiatan seperti ini. Nah, inti dari pramenulis intinya ke sana. Jadi semua kegiatan-kegiatan yang Bunda bisa lakukan di rumah, yang 8 poin ini bisa dilakukan. Nanti saya akan praktekkan salah satu kegiatan yaitu di poin nomor 7, stretching seperti apa ya. Nah, di sini ada 2 video. 2 video ini yang berhubungan dengan cara koordinasi visual sama motorik halus pada anak. Nah, di video yang sebelah kiri, di sini ada kegiatan namanya menuang kering. Nah, kira-kira apa yang saya lakukan dengan saudara saya ini ya? Kita simak sama-sama ya Bunda. Kak Dandi bisa dibesarin tingkat volumenya Kak Dandi? Oh, siap-siap sebentar. Mungkin dicopot Kecil ya? Dandi headsetnya biar masuk suaranya. Oke. Apa tetap kecil?
Oke, jadi nggak perlu ada suara ya sebenarnya, tinggal dilihat aja videonya. Nah, sambil gini aja mungkin saya sambil, isi voice over-nya ya. Jadi di sini kegiatannya adalah menuang kering, yaitu kita menggunakan beras, di mana beras sebagai media alat peraga edukatifnya atau APE-nya, di mana anak di situ dituntut untuk belajar menuangkan dari teko kecil ke 2 gelas yang berbeda ukuran. Manfaatnya adalah di mana nanti secara koordinasi antara visual dengan motorik halusnya itu dilatih. Jadi kalau misalkan ada anak-anak yang tulisannya kadang kala naik ke atas atau tulisannya ke bawah gitu ya tiba-tiba atau misalkan tidak lurus, itu biasanya masalahnya di koordinasi ini Bunda. Koordinasi antara visual dengan apa namanya, motorik halusnya. Nah, itu di menuang kering. Nah, kalau ini adalah di menuang basah. Bedanya kalau menuang basah ini kita gunakan media air ya. Kita lihat sama-sama. Saya percepat aja ya. Nah, bedanya apa sih, kita menuang pakai beras sama menuang pakai air gitu. Ini bedanya adalah untuk merangsang konsentrasi pada anak. Kalau beras itu biasanya ketika terjatuh tidak terlalu mengotori area belajar si anak. Jadi anak bisa langsung mengambil kembali biji beras yang terjatuh. Tetapi kalau air itu sebetulnya kan liquid ya sifatnya itu bisa berceceran kemana-mana sehingga ketika misalkan ada air yang tumpah, nah seperti ini kan ada yang masuk padi gitu. Nah itu akan menjadi salah satu terapi untuk meningkatkan responsibility atau tanggung jawab pada anaknya gitu. Nah jadi kegiatan ini ayah bunda nanti bisa lakukan di rumah. Medianya bisa gunakan alat-alat yang sederhana aja gitu ya. Ada teko kecil sama 2 gelas yang berbeda ukuran. Nah, terus anak belajar menuang. Jadi anak itu ketika mereka bermain air di rumah, itu sebetulnya semua terapi bunda gitu ya tanpa kita sadari. Nah, nah ini ada kegiatan menuang beras. Ini juga sama, merangsang kegiatan untuk melatih visual sama motorik halus anaknya ya. Nah, ini kita menyendok kegiatannya. Kalau tadi menuang pakai teko, ini kegiatannya menyendok. Kita simak sama-sama sama ayah dan bunda. Nah, kita sekarang alatnya pakai sendok ya. Kenapa saya pakai nampan? Karena nampan ini sebagai bentuk alas kerjanya. Jadi ketika misalkan ada APE yang berceceran, itu tidak berceceran kemana-mana. Jadi gampang untuk membersihkannya gitu ya. Kalau nggak pakai nampan, misalkan langsung aja di meja, nanti si berasnya berceceran lebih jauh jangkauannya gitu. Ya, Kak Dandi, mohon ya. izin, tapi ini videonya tidak bergerak dari tadi, Kak. Dari Oh, yang video tidak pertama bergerak ya? itu, ya Oh, mungkin bisa di stop share dulu gitu, Kak. sebentar. Terima kasih Bunda atas instruksinya ya. Siap, sama-sama, Kak. Oke, mungkin nanti untuk video saya akan share aja ya di grup Dirsa Family atau di Dirsa Parenting supaya nanti Bunda bisa cek ya. Khawatirnya di sini ada gangguan sinyal yang kurang mendukung. Oke. Kalau begitu mungkin saya lanjut aja pada pembahasan selanjutnya. Nah, oke. Nah, sekarang ketika anak udah dilatih kemampuan tadi di motorik halusnya, masuk ke sini ayah bunda. Masuk pada 8 latihan dasar belajar menulis. Nah, jadi sebelum anak belajar menulis huruf A, anak belajar menulis huruf B, C, dan sebagainya, 8 kegiatan ini wajib dilakukan dulu bersama anak-anak. Jadi kalau misalkan anak-anak sebelum belajar menulis, latih dulu ini. Kayak belajar kalau orang sudah bilang apa ya, bikin papageran dulu gitu ya. Nah, itu semuanya adalah treatmentnya dulu supaya latihan dasar ketika nanti menulis huruf. Oke ya. Nah, itu mungkin terkait dengan latihan belajar menulis. Nanti ayah bunda apabila ada pertanyaan,
itu aja, ditulis aja dulu, nanti kita akan kupas pada sesi akhir seminar malam ini ya. Sekarang saya mulai masuk pada kegiatan stimulasi pra membaca ayah bunda. Nah, ini ayah bunda, stimulasi pra membaca. Ketika anak mau membaca, kira-kira indera yang paling bekerja itu adalah indera penglihatan. Sehingga indera penglihatan ini adalah menjadi titik tumpu untuk kita merangsangnya. Contoh gini bun, kalau misalkan nanti anak belajar baca, yang kepalanya masih gerak dari kiri ke kanan, nah itu akan memperlambat proses baca. Bagusnya gimana Kak Dandi? Bagusnya nanti Bunda terapinya pakai benda apapun Kak silakan. Andi, maaf, Ya, gimana Pak? slide share-nya Kak Oh, enggak, nggak enggak, muncul. masih di slide share video. Oke, sebentar. Saya coba close dulu ya. Oke. Muncul? Siap. Alhamdulillah udah muncul ya. Makasih. Oke, yuk sama-sama. Baik. Nah, jadi stimulasi prambaca ini adalah di mana anak mampu ibaratnya gini, memahami tiap urutan huruf. Nah, caranya gimana untuk merangsangnya? Bunda bisa gunakan sendok atau benda apapun bebas silahkan. Nah, misalkan nanti anaknya fokus ke sendoknya, ibu atau ayah nanti gerakan satu dari kiri ke kanan. Coba lihat nak, kepalanya jangan gerak, tapi cukup mata aja yang geraknya. Ikutin sendoknya. Balik lagi. Gitu. Kebayang nggak? Nah, kegiatan ini fungsinya apa Kak Dandi? Kegiatan ini fungsinya untuk melatih kekuatan otot mata anak agar nanti mata anak ketika membaca, dia kepalanya bisa tetap stay, tetapi matanya yang gerak aja ketika membaca. Nah, itu mempercepat kemudahan nanti pas dewasa belajar membaca ataupun membaca materi itu salah satu treatmentnya pada usia ini dilatih visualnya seperti itu. Gitu ya. Nah, kita mulai masuk pra membaca apa saja yang perlu kita perhatikan. Gini ya Bunda, untuk anak-anak sebelum membaca yang harus kita latih adalah ada 5 aspek yang akan saya bahas di sini. Yang pertama adalah kemampuan menangkap bentuk. Contoh, kalau misalkan anak yang tidak bisa memahami bentuk huruf A, B, C, dan sebagainya, itu akan kesulitan nanti ketika membaca. Nah, di sini arti dari kemampuan menangkap bentuk itu apa? Kemampuan seorang untuk hadir dan fokus terhadap satu detail tanpa terganggu oleh apapun yang ada di sekitarnya. Dan anak yang lemah dalam kemampuan ini akan berfokus pada suatu kata yang sulit pada bacaan. Ia mungkin saja dikacaukan dengan berbagai kata huruf lainnya. Contohnya gini Bunda, kalau misalnya kita, ini terapi yang bisa Bunda lakukan ya nanti, kalau misalkan ayah Bunda lagi belanja bulanan ke supermarket atau ke Borma gitu ya, nanti anak kan coba suruh yang mengambil barang yang Bunda perlukan atau yang ayah perlukan. Contoh misalkan gini, kakak, Bunda mau butuh saus, tolong ambilkan sama kakak. Nah, ini adalah bagian stimulasi supaya nanti anak bisa melakukan kemampuan fokus pada satu aspek yang dituju. Dan kegiatan ini Bunda, secara tidak sadar, itu merangsang kemampuan stimulasi agar anak memiliki skala prioritas. Jadi dia belajar memahami mana yang harus dilakukan dulu dan mungkin mana yang bisa kita pending dulu gitu ya. Nah, ini menjadi salah satu poin penting untuk kita latih nanti di rumah. Yang kedua adalah ingatan visual. Nah, ingatan visual di sini gini. Jadi ketika anak belajar memahami huruf, kayak misalkan huruf A, huruf B, huruf C, dan sekaligus sampai Z, ketika misalkan dia ingatannya nggak kuat, ketika ditanya sama bundanya, Kak ini huruf apa? Huruf A. Ditanya lagi misalkan ini huruf apa? Dia lupa lagi gitu ya. Nah makanya tadi yang pas di awal, salah satu sifat simulasi itu harus pengulangan, diulang terus-menerus. Nah, salah satu kegiatan yang sering saya lakukan dengan anak-anak itu, saya selalu menggunakan namanya kartu seri daya ingat dari Oh Parenting ya, yang dimana kartu ini didesain untuk memudahkan anak belajar mengingat posisi gambar dan melatih kemampuan memorinya dia gitu. Nah, videonya ini coba saya putar ya. Keputar nggak Om Irman? Keputar Kak. Oke. Oh ini kegiatannya ya Kak. Ya, ini
Ini kegiatan yang merangsang visual, memori visualnya, di Oh, mana anak di situ membuka satu bagian dari kartu yang sebelah kanan, terus mencari pasangan di kartu yang sebelah kirinya, gitu. Dan dia dituntut hmm, harus menemukan kartu yang sama. ya ya. Bagus kan nih kartunya. Ya, Oh ya, ini udah mulai beres ya si anaknya jadi lebih gampang ya. ya, betul, tuh kan? Kegiatan ini happy untuk anak-anak, tapi impact-nya bagus banget untuk melatih kemampuan memori pada anak-anak, ayah dan bunda, gitu ya. Oh ya, ada tosnya juga ya. Nah, itu sebagai bentuk apresiasi ketika anak-anak kalau sudah selesai apa namanya, sudah selesai memahami atau menuntaskan pekerjaannya, gitu ya. Jadi kegiatan melatih kemampuan daya ingat visual itu sangat penting sebagai dasar anak untuk memahami huruf dengan baik, gitu. Dan yang ketiga adalah melatih kemampuan visualisasinya. Jadi gini ayah bunda, kalau misalkan ada anak yang ibaratnya sulit menyambungkan antara huruf yang satu dengan huruf yang lainnya, misalkan contoh BA, Mbak, kata mama anaknya gitu ya, anaknya bingung gitu. Nah, ini biasanya dalam kemampuan visualisasi menyambungkan antara huruf yang satu dengan bunyi huruf yang lain itu masih kesulitan, gitu. Nah, kalau itu kesulitan, jangan langsung dipaksakan terus ke huruf belajar baca, tetapi saya sarankan latih untuk dia bermain puzzle dulu, gitu. Karena puzzle ini merangsang kemampuan koordinasi visual dia dengan logikanya. Nah, ketika misalkan ada potongan puzzle yang belum lengkap, otomatis si anak akan mencari potongan mana yang cocok untuk ibaratnya tuh disatukan dengan potongan puzzle yang sebelumnya menjadi gambar yang utuh, gitu ya. Jadi ketika ayah bunda nanti di rumah kalau misalnya ada puzzle, itu sering latihan dengan anak untuk merangsang kemampuan aspek visualisasinya ini, gitu ya. Puzzle-nya misalkan apakah harus beli nggak tadi? Sebetulnya ayah bunda bisa lebih kreatif di rumah ya nanti. Ayah bunda kalau misalkan ada kardus bekas, itu bisa kita gunakan. Terus nanti ayah bunda itu nge-print gambar, misalkan kita searching dulu di Google, cari gambar apa aja bebas yang disukai anak, kita syaratnya mulai dari apa yang anak sukai. Supaya apa? Ketertarikannya bisa muncul. Kalau misalkan kita mulai pembelajaran dengan anak dari apa yang menurut kita baik, belum tentu anak sukai, anak akan dinolak biasanya. Gitu. Nah, ini salah satu trik yang sering saya lakukan pada anak yang saya terapi atau yang anaknya saya selalu mulai dengan apa yang anak sukai. Misalkan ada anak yang suka dengan mobil-mobilan, saya misalkan ngeprint gambar mobil-mobilan, terus tempel di kardus, lalu si kertas yang ada printnya itu saya lakban dulu. Udah dilakban, saya potong-potong, si kardusnya menjadi kepingan-kepingan puzzle, terus anaknya menyusun menjadi gambar yang utuh. Nah, itu bisa menjadi salah satu solusi mainan yang murah tapi bisa merangsang kemampuan kreativitas pada anak. Jadi sebetulnya mainan yang bagus itu bukan mainan yang langsung blak jadi, tapi mainan yang dibuat bareng dengan anak. Itu yang paling bagus untuk perkembangan kognitif sama emosional untuk anak-anak kita, gitu ya. Dan yang keempat adalah ketetapan bentuk. Bunda sering lihat nggak, ada anak yang misalkan ketika belajar buku ibu guru, dia bisa baca. Misalkan, ini Ibu Budi. Tetapi pas membaca, bukan di buku ibu guru, tetapi tulisan sama, yang membedakan adalah jenis fontnya. Gitu ya. Nah, jenis font atau jenis huruf ini akan sangat membingungkan ketika berbeda ketika anak belajar baca. Kalau boleh saya sarankan, ketika nanti anak belajar baca, kita mulai dulu dari mengenalkan huruf kecil. Ya, huruf kecil, misalkan huruf A kecil dulu, B kecil dulu, C kecil dulu. Lah, kenapa Pak Dandi nggak huruf besar dulu? Ini alasannya. Ketika kita misalkan dalam suatu buku, entah itu koran, entah itu majalah, apapun itu media baca, itu kan kebanyakannya adalah huruf-huruf kecil ya ayah bunda ya. Nah, jadi supaya anak tidak bingung ketika membaca pada media, anak sudah dilatih pemahaman terkait dengan huruf-huruf yang kecilnya dulu. Gitu. Kalau huruf kecilnya bagus, sudah paham, baru kita mulai masuk pada huruf yang besar. Dan saya titip, jangan langsung dikombin memahami antara huruf kecil sama huruf besar. Nanti muncul namanya distraksi. Anak akan jadi bingung. Huruf A itu yang betul kayak gimana sih? Yang kayak gunung ada jembatannya atau ada yang kayak perut badut? Nah, itu yang nanti akan menjadi kebingungan ketika anak belajar membaca. Gitu ya. Jadi ketetapan bentuk ini salah satu terapi yang bisa Bunda lakukan kayak gini. Anak yang terus saklek
pada satu objek itu akan terpengaruh pada kemampuan membaca nanti. Contoh, misalnya ada anak yang sering makan menggunakan mangkok warna biru. Teraturannya seperti itu misalnya, kebiasaan di rumahnya. Tiba-tiba si mangkok warna biru ini misalnya kita lagi gunakan untuk sayur gitu ya. Anak misalkan, "Bunda nggak mau ah, aku maunya pakai mangkuk yang warna biru aja," gitu kan. Jadi enggak, "Ih, pakai mangkuk warna merah juga ini sama mangkuk." "Enggak, aku mau pakai warna yang biru aja," gitu ya. Nah, itu berarti sakleknya terlalu tinggi. Latihannya gimana Pak Dandi? Latihan di rumah, nanti Bunda ada namanya game gini. Game-nya tuh mencari barang yang ibaratnya sama fungsinya tapi berbeda bentuknya. Contoh, ayah Bunda bisa lakukan kegiatan seperti ini. Kalimatnya kurang lebih seperti ini ya. "Oke nak, ayah atau bunda hari ini melihat dengan kedua mata ayah benda yang berawalan huruf K." Misalnya. Coba Bu, benda di sekitar rumah yang awalnya huruf K apa? Coba chat di kolom. Ayo, sekarang kita bermain tebak-tebakan dulu. Apa ya? Kursi, kotak, kaca. Betul. Terus ada lagi ya, kacamata. Oke, nah jadi ketika anak mencoba memahami ibaratnya gini, walaupun misalkan dia ngasal, misalkan ini bunda piring, oke, belum misalkan. Cari lagi, misalkan ini bunda meja, belum. Sampai anak menemukan kata yang tepat dari awalan huruf K. Contoh misalkan, ini bunda kunci, sip, bagus. Nah, simpan benda yang pertama. Nah, terus lanjut. Oke, game selanjutnya. Ayah melihat benda di sekitar ayah dengan kedua mata ayah, benda yang awalannya huruf P misalnya. Nah, biarkan anak mencari. Di situ nanti secara kemampuan visualnya terlatih, kemampuan fokusnya terlatih, dan kemampuan skala prioritasnya bisa terlatih. Gitu ya. Jadi kegiatan-kegiatan itu luar biasa banget Bunda. Dan itu kegiatan saya yakin bisa mengalihkan anak dari anak kecanduan gadget. Gitu ya. Nah, lanjut. Yang terakhir adalah, ini kok nggak maju ya. Nah, oke. Nah, sekarang adalah diskriminasi bentuk. Bunda ada nggak ayah yang suka mengalami anak kalau menulis itu suka kebalik antara huruf B dan D-nya? Sok mangga silakan kalau ada di chat dulu ya. Antara huruf B sama D itu suka ada yang terbalik atau antara huruf P sama huruf I itu suka ada yang terbalik. Intinya gini, anak yang mengalami diskriminasi bentuk itu suka mengalami kesulitan memahami bentuk huruf atau objek yang terlihat sama gitu. Sehingga ketika misalkan antara huruf B sama D terbalik, ini hati-hati, khawatir nanti gejala masuk ke disleksia ya. Jadi kemampuan anak membaca yang terlambat gitu. Nah, kalau anak udah mengalami disleksia, itu biasanya harus segera diterapi supaya disleksianya sebenarnya bisa gejalanya bisa berkurang gitu. Nah, bagaimana terapinya Kak Dandi untuk melatih diskriminasi bentuk ini? Kalau saya gini, pada saat ngeles ada anak, saya yang murid saya juga, itu antara B sama D-nya sering tertukar. Tapi saya memberikan satu ciri atau tanda khusus, misalkan gini, nah huruf D yang Pak Dandi lingkari ya, nah itu ada huruf D. Kalau yang Pak Dandi nggak lingkari, itu bukan huruf D, tapi huruf B. Oke, nah jadi ketika pada satu buku bacaan, misalkan bacalah satu terkait dengan huruf B sama D, saya lingkari aja yang huruf D-nya. Tek, tek, tek. Sebagai apa ya namanya pembedanya gitu. Supaya nanti ketika anak belajar baca dia terkoneksi. Oh iya, yang dilingkari pada itu adalah huruf D. Yang tidak dilingkari adalah huruf B. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, nanti ayah bunda untuk melatih diskriminasi bentuk ini, coba nanti di rumah latihannya gini. Ayah bunda nanti bisa searching, nanti print juga, cari dua gambar yang mirip gitu ya. Kan suka ada tuh di buku-buku TK ya. Cobalah cari perbedaan dari gambar yang ada di sini. Misalkan contoh ada gambar mobil. Mobil yang pertama bannya satu, mobil yang kedua adalah bannya dua gitu. Nah, itu adalah bagian stimulasi untuk diskriminasi bentuk supaya nanti anak ketika belajar memahami huruf B dan D atau P dan Q atau mungkin antara 6 dan 9 atau ada juga yang kayak huruf J-nya suka kebalik yang asalnya harusnya ke sebelah kiri lengkungnya, ini ke sebelah kanan misalnya. Nah, itu insya Allah kalau terapi seperti itu sedikitnya bisa berkurang gejala-gejala pada
memahami hurufnya. Nah, itu mungkin Ayah Bunda terkait dengan stimulasi pramembaca untuk anak-anak. Jadi saat ini saya sharing-nya terkait dengan stimulasi dasar dulu, belum masuk ke materi yang berhubungan dengan bagaimana teknik membaca dan bagaimana teknik menulisnya. Nah, sesuai dengan janji saya tadi, bagaimana stretching pada usia dini untuk melatih kekuatan motorik halus. Stretching ini kita bisa gunakan media sekitar kita ya. Contoh misalkan gini, ini saya pegang sisir, nanti Bunda sisirnya simpan di atas kertas, terus nanti anak boleh gunakan pulpen atau spidol, terus kita bikin ini, apa namanya? Bikin pola dari benda sekitar kita gitu. Nah, kebayang ya? Gitu. Intinya kurang lebih seperti ya. Nanti ayah bunda bisa gunakan media-media kayak misalkan media sendok, garpu, lalu nanti anak ngejiplak, ngikutin bentuk dari benda-benda sekitar kita. Nah, itu adalah stimulasi supaya kemampuan menulis anak nanti pas di sekolah bisa dengan baik menulisnya. Itu mungkin Om Irman sesi sharing kita hari ini.